Budak Bayangan bab 176. 4 orang di ruangan itu bereaksi berbeda terhadap kedatangannya. Nevis tampak acuh tak acuh, seperti biasa. Namun, Sunny cukup mengenalnya untuk menyadari ketegangan aneh yang tersembunyi di kedalaman mata abu-abunya yang tenang. Kester menyapanya dengan senyum ramah, tapi ada rasa dingin yang bersembunyi di baliknya. Sepertinya keturunan tampan itu tidak senang dengan pergantian peristiwa ini. Apakah dia melihatnya sebagai saingan untuk perhatian Nev, atau ada lebih dari itu? Bagaimanapun, itu bukan masalah Sunny. Dia tidak berencana untuk kembali ke kohort secara permanen. Kester bisa mendapatkan semua perhatian untuk dirinya sendiri. Evie menatapnya dengan keterkejutan yang tulus. Dufus, kamu benar-benar hidup. Sunny berkedip dan menatapnya beberapa saat, lalu berkata dengan nada tajam, maaf mengecewakan. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya. Bagaimana kamu bisa bertahan selama 3 bulan penuh di reruntuhan? Dia menyeringai. Apa yang bisa saya katakan? Saya punya guru yang baik. Karena Evie lah yang mengajarinya cara menavigasi kota kegelapan, pujian itu ditujukan padanya. Namun, pemburu itu hanya menggelengkan kepalanya. Tidak ada muridku yang cukup bodoh untuk benar-benar tinggal di reruntuhan. Belum lagi kembali dengan tampang begitu liar. Apakah aku terlihat liar? Sunny mengambil gambaran mental tentang dirinya sendiri. Pakaian compang camping, rambut kotor, seringai bengkok, sedikit kegilaan membara di matanya. Tidak, dia tidak bisa melihat ada yang salah dengan penampilannya. Bahkan, pikiran dia tampak hebat. Dengan cemberut tersinggung, dia melirik Evie dan berkata, ya. Berat badanmu terlihat sedikit bertambah. Di semua tempat yang tepat. Fokus, bodoh. Pemburu memelototinya selama beberapa saat, lalu tertawa. Seorang gadis harus makan, tapi juga ingin mati. Dan terakhir, ada Cassie. Cassie tampaknya paling banyak berubah dari semuanya. Perubahan itu tidak langsung terlihat, tetapi bagi Sunny, yang sangat mengenalnya, perubahan itu tidak salah lagi. Gadis buta itu tampak lebih dewasa. Dia tampak lebih tua, entah bagaimana. Seolah-olah ada beban tak terlihat yang menekannya, jenis yang biasanya diakumulasikan orang seiring berjalannya waktu. Sikapnya lebih tenang, lebih terkendali. Hampir dingin. Selamat datang kembali, Sunny. Aku sangat senang kamu baik-baik saja. Memberinya senyum sopan, dia terdiam dan berbalik. Ini bukan jenis sambutan yang dia harapkan darinya. Dia yakin gadis buta itu akan memeluknya, setidaknya. Itulah yang selalu terjadi di kepalanya. Mungkin dia malu karena Kai. Namun, Sunny merasa bahwa dia sudah mengetahui alasan sebenarnya dari sikapnya yang pendiam itu. Dia hanya tidak mau mengakuinya. Itu adalah visinya. Visi sialan itu. Mengusir rasa takutnya, dia duduk di salah satu kursi dan menawarkan satu lagi pada Kai. Jadi, apa yang ingin kalian diskusikan? Nevis dan Kester saling bertukar pandang. Sebelum mengatakan apapun, Kester berjalan ke pintu dan menutupnya. Setelah itu, dia memanggil memori yang terlihat seperti seruling tulang dan meletakkannya di atas meja. Segera, sesuatu di ruangan itu berubah tanpa terasa. Sunny mengangkat alis. Benda apa itu? Pemuda tampan itu duduk di kursi di sebelah Changing Star dan berkata, memori ini memiliki pesona yang menciptakan kerucut keheningan. Tak seorang pun di luar ruangan ini yang dapat mendengar apa yang kita bicarakan sekarang.
Fakta ini saja sudah cukup untuk memberitahu Sunny bahwa mereka akan mendiskusikan sesuatu yang berkaitan dengan Bright Lord Gunlaug sendiri. Tiba-tiba, dia merasakan keinginan yang tidak masuk akal untuk berada di tempat lain selain di ruangan yang terang benderang ini. Jendela lebar mulai terlihat sangat memikat. Dia menghela nafas. Jadi, Pangeran Terang akhirnya siap melenyapkan kalian semua? Tidak bisa dibilang aku terkejut. Jika ada, aneh kalau dia tidak bergerak lebih awal. Evie terkikik. Oh, apakah dia pernah? Nevis meliriknya, membuat si pemburu terdiam, dan menoleh ke arah Sunny. Kamu benar. The Bright Lord memang akan bergerak. Kami telah menahan serangannya sebelumnya, tapi itu hanya latihan. Beberapa provokasi untuk menguji kekuatan. Sekarang, dia siap untuk bertindak dengan sungguh-sungguh. Dan itu dia kenapa aku butuh bantuanmu. Sunny mengangkat alisnya, bagaimana kecoa sepertiku bisa membantu bintang pengubah yang hebat dan perkasa dari klan api abadi? Evie memberinya tatapan aneh dan Nevis, lalu berdeham. Jangan ambil hati, Tuan Putri. Tapi aku agak setuju dengan Sunny. Apa yang bisa dilakukan si kecil ini? Jangan tersinggung, Sunny. Kita tidak bisa. Maksudku, dia pengintai yang baik, tapi... Hei, tersinggung. Changing Star tersenyum, lalu menatap Sunny. Jangan tertipu oleh tindakannya, Evie. Sunny mungkin bertingkah seperti pengecut lemah, tapi nyatanya, dia orang terakhir di kota kegelapan yang ingin kuhadapi dalam pertempuran. Dia jauh lebih berbahaya daripada yang diperkirakan orang. Benar tidak, Sunny? Senyum membeku di wajahnya. Beberapa saat berlalu dalam keheningan, dengan semua orang menatapnya. Akhirnya, Sunny menghela nafas. Oh baiklah. Kurasa rahasianya sudah keluar dari kotak. Kejutan, semuanya. Aku sebenarnya bukan orang yang lemah. Siapa sangka? Kemudian, dia memelototi Evie dan menambahkan dengan nada mengejek, oh. Kesalahanku. Sebenarnya semua orang kecuali kamu sudah tahu. Sepertinya kamu. Namun, Nev memotongnya. Itu sebabnya dia bisa bertahan selama 3 bulan di reruntuhan, seperti dia bertahan selama 2 bulan di labirin. Sunny adalah petarung yang sangat tangguh. Wow. Apakah dia mencoba menyanjung saya? Dia hanya bajingan licik. Tapi justru itulah yang membuatnya sangat berbahaya. Saya rasa tidak. Melihat Evie, Sunny mengangkat bahu dan menyeringai. Jika kamu tidak percaya padanya, tanyakan saja Knight. Tiba-tiba terseret ke dalam percakapan, Kai terbatuk, ragu sejenak, lalu berkata, ya, aku bisa memastikan. Dia memang sedikit bajingan. Wajah Sunny berkedut. Bukan itu. Beritahu mereka bagaimana aku menyelamatkanmu. Pemanah yang menawan itu mengibaskan bulu matanya dengan tatapan polos, lalu menambahkan, oh, benar. Memang, Sunny menyelamatkanku di reruntuhan tadi malam. Dia orang yang sangat luar biasa dan banyak akal. Sunny melirik Evie dengan penuh kemenangan. Dia tidak benar-benar ingin memprovokasi pemburu tinggi lebih jauh. Tapi dia memang memanggilnya sedikit. Lihat, Knight baru mengenalku 1 malam, tapi bahkan dia bisa melihat betapa menakutkannya aku. Kamu dan aku, di sisi lain, telah berburu bersama selama sebulan penuh. Kenapa kamu begitu padat? Apapun, bukannya dia akan menghabiskan banyak waktu dengan Evie. Biarkan dia mendidih dengan amarah. Dengan senyum menggoda di bibirnya. Sunny menoleh ke Nevis dan bertanya, ngomong-ngomong, apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan? Changing Star ragu-ragu. Lalu berkata, aku ingin kau membawa Evie ke tempat persembunyianmu di reruntuhan dan menjaganya tetap aman di sana selama seminggu.
Suni berkedip. Oh tidak, saya mati. Budak Bayangan bab 177. Suni terdiam dan berusaha sangat keras untuk tidak memandang pemburu wanita itu, yang memelototinya dengan tatapan membunuh di matanya. Apakah dia mendengarnya dengan benar? Permisi, jaga dia tetap aman. Nevis memberinya anggukan, lalu ragu-ragu selama beberapa saat dan mendesah. Kurasa aku berutang penjelasan padamu. Dengan cemberut, dia melirik peta kotak kegelapan. Tatapannya tertuju pada simbol menara yang digambar di tengahnya dengan cat putih. Kastil terang. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Kamu bertanya mengapa Gun Lauk belum membunuh kita semua. Ini pertanyaan yang bagus. Namun, jawabannya rumit." Changing Star menoleh dan menatap Suni. Sebagian, itu karena saya belum menantangnya secara terbuka. Saya juga belum melakukan apapun untuk membenarkan intervensi. Semua yang telah kita capai untuk kepentingan pemukiman luar tidak hanya berada di luar lingkup pemerintahannya atas kastil, tapi juga memperkuat posisi manusia di Forgotten Shore secara keseluruhan. Secara resmi, dia tidak punya alasan untuk menuduhku. Suni mencibir. Ini tidak seperti Gun Lauk benar-benar membutuhkan pembenaran. Dia hanya membutuhkan kepura-puraan, dan itu pun hanya sedikit. Nevis sedikit mengernyit. Kamu benar. Jika dia benar-benar ingin memperkeruh situasi dan menimbulkan konflik terbuka, dia bisa dengan mudah membuat alasan. Alternatifnya, dia bisa mengirim Harus di malam hari untuk membuatku menghilang tanpa jejak. Tapi dia tidak, dan kami tidak sepenuhnya yakin mengapa. Suni berkedip. Kamu tidak tahu. Melirik Kester, Nev menggelengkan kepalanya. Ada beberapa kemungkinan alasan. Mungkin dia tidak yakin apakah Harus bisa menyingkirkan saya. Mungkin dia menggunakan status pemukiman luar yang berkembang sebagai pencegah terhadap ambisi letnannya. Mungkin dia hanya percaya diri dan sabar. Terserah kasusnya, Gun Lauk kurang lebih mentolerir keberadaan kita selama 4 bulan terakhir ini. Kester menghela nafas dan menambahkan, tentu saja, masih ada tantangan yang harus kami atasi. Jika kami tidak berhati-hati dalam menangani provokasi ini, segalanya akan sangat berbeda. Changing Star mengangguk. Memang, sudah ada beberapa upaya untuk mengejek kita ke dalam konfrontasi. Tapi tidak ada yang terlalu berdarah. Namun, hal-hal tampaknya telah berubah. Kami menerima kabar dari kastil bahwa Gun Lauk akan segera bertindak melawan kami. Kali ini, dia membidik pada salah satu rekanku. Serangannya akan menjadi serangan yang serius, dan sasarannya adalah Evie. Suni melirik pemburu wanita nakal itu dan mengangkat alisnya. Dia punya banyak pertanyaan. Kenapa dia? Kester mengepalkan tinjunya. Bisa saja salah satu dari kita, tapi Evie. Terlepas dari semua peringatanku. Terlibat pertengkaran yang agak vulgar dengan sekelompok pengawal yang datang ke pemukiman luar untuk hiburan. Kebetulan, beberapa pengawal ini hilang tadi malam. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Ups, Suni cukup yakin dia tahu persis apa yang terjadi pada mereka. Lagi pula, dialah yang membunuh mereka. Tapi Kester tidak perlu mengetahui semua ini. Sebenarnya, aku mungkin tahu sesuatu tentang itu. Kai tiba-tiba berkata, tersenyum seperti orang idiot. Siapa yang meminta si bodoh itu untuk membuka mulutnya? Dia mencoba membuat pemanah itu tutup mulut dengan tatapan membunuh, tapi sudah terlambat. Kai dengan antusias menjelaskan bagaimana dia diculik, dimasukkan ke dalam sumur, dan kemudian diselamatkan oleh orang asing misterius. Yang ternyata adalah Suni. Untungnya, dia mendapat kesan bahwa para penculik semuanya dibantai oleh ksatria hitam.
tidak menyadari bahwa Sunni adalah orang yang telah memikat mereka ke katedral sejak awal, setelah secara pribadi membunuh pemimpin mereka. Jika Kai tahu kebenaran sepenuhnya, keadaan mungkin akan menjadi agak canggung. Setelah dia selesai berbicara, Kester menghela nafas. Terima kasih, ini adalah informasi yang sangat berharga. Sayangnya, itu tidak mengubah apapun. Evie masih dalam bahaya. Bright Lord akan menggunakan dia sebagai sandera dan memaksa Lady Nevis untuk menantangnya. Jika dia melakukannya, dia akan membunuhnya. Jika tidak, Evie akan mati, dan reputasi kita akan hancur. Bagaimanapun, dia menang. Sunni melirik Evie, yang masih santai dan tampaknya tidak terganggu oleh kemungkinan kematian yang mengerikan di ruang bawah tanah Bright Castle. Faktanya, dia saat ini lebih tertarik untuk mengeluarkan sepotong daging yang tersangkut di antara gigi mutiaranya dan tidak memperhatikan Kester. Benar-benar gila, pikir Sunni dengan cibiran, membuat bayangannya geleng-geleng kepala mendengar ironi pernyataan itu. Beralih ke Nevis dan Kester, dia bertanya, bagaimana kamu tahu semua ini? Sebenarnya, pertanyaan ini diperdebatkan. Dia sudah punya ide. Untuk menerima informasi tentang rencana Gunlauk, mereka harus memiliki mata-mata di kastil. Lebih dari itu, mengingat sifat dari informasi itu, pastilah seseorang yang berpangkat tinggi. Mungkin bahkan seseorang di lingkaran dalam Bright Lord. Apakah Nev bekerja dengan salah satu letnan? Sunni menghitung jumlah kursi di ruangan itu. Ada 7 kursi, tetapi hanya 6 orang. Menarik. Kester ragu-ragu, lalu dengan enggan berkata, kami memiliki sekutu. Sunni memutuskan untuk tidak menekan masalah itu lebih jauh. Terus terang, dia tidak benar-benar ingin tahu. Hanya ada satu pertanyaan terakhir yang ingin dia tanyakan. Begitu. Yah, ada satu hal yang tidak begitu ku mengerti. Kau bilang untuk menjaga Evie selama seminggu. Apa yang akan berubah dalam seminggu? Aku ragu Gunlauk akan secara ajaib melupakan semuanya setelah beberapa hari. Keheningan berat menyelimuti ruangan itu. Sepertinya tidak ada yang mau berbicara terlebih dahulu. Setelah beberapa saat berlalu, Nevis akhirnya memecah kesunyian. Melihat ke jendela, dia bersandar dan berkata dengan nada acuh tak acuh yang biasa, dalam seminggu, kita akan siap meninggalkan kota. Sunni hampir jatuh dari kursinya. Bukan itu yang dia harapkan untuk didengar. Budak Bayangan bab 178. Segera, peta lain tersebar di atas meja. Yang ini digambar di selembar perkamen mentah yang terbuat dari kulit monster, dan jauh lebih detail daripada yang tergantung di dinding. Yah, itu bisa dimengerti. Karena peta kedua tidak menggambarkan kota kegelapan, melainkan pantai yang terlupakan itu sendiri. Sunni menatapnya dalam diam tertegun. Ya. Nevis tidak menyia-nyiakan waktu selama 3 bulan ini. Dia tidak tahu bagaimana dia mengumpulkan semua informasi ini, tetapi ada lebih banyak informasi di peta daripada yang bisa dia bayangkan. Di tengahnya, hitam lurus seperti menggambarkan Crimson Spire. Labirin mengalir darinya, melahap perkamen seperti lautan darah. Di sebelah timur, lingkaran kecil tinta hitam dengan simbol menara putih di dalamnya menandai kota kegelapan. Kota itu bertengger di tepi lingkaran lain yang jauh lebih besar. Tidak perlu terlalu banyak usaha untuk mengenali kawah Siklop lagi pula, Sunni pernah melintasinya dengan perahu reyot sekali, seumur hidup yang lalu. Namun, baru sekarang, dengan melihatnya dalam skala, dia akhirnya menyadari betapa besarnya kawah itu, dan betapa luasnya Forgotten Shore itu sendiri. Kembali ke bumi, ukurannya akan sebesar benua.
Alam mimpi memang jauh lebih besar dari planet mereka sendiri, mengingat hanya satu dari banyak wilayahnya yang sebesar ini. Ada simbol lain di peta yang tidak dia kenali. Namun, beberapa dari mereka menarik perhatiannya secara khusus. Di sisi lain kawah, hampir persis di seberang kota gelap, sebuah simbol pohon menggambarkan Ashen Barrow. Agak jauh di sebelah timurnya, di garis lurus, ada tanda berbentuk palang merah. Palang merah lainnya digambar di dalam kawah tepat di luar sisi timur kota kegelapan. Yang ketiga adalah waktu perjalanan sekitar 1 minggu ke utara, di dekat sebuah simbol yang tampak seperti tengkorak yang aneh dan cacat. Yang keempat berada di antara reruntuhan dan Crimson Spire. Yang kelima terletak di selatan, kira-kira berjarak sama dengan yang ketiga, digambar di atas simbol jembatan lengkung. Palang merah terakhir ada di tepi perkamen, jauh ke selatan, di luar labirin. Di dekatnya, 2 simbol digambar, satu adalah mahkota, dan yang lainnya adalah tanda tanya. Sunni segera menyadari apa yang diwakili oleh salib-salib ini. Mereka adalah patung raksasa dari 7 pahlawan yang terlupakan yang telah memberikan sumpah mengerikan untuk mengalahkan kegelapan dan menciptakan Starlight Legion. Yang di sebelah timur Soul Deverer adalah patung ksatria yang dia gunakan sebagai tempat berlindung pada malam pertamanya di alam mimpi. Yang dekat tembok kota adalah milik wanita yang tangannya menyelamatkan mereka dari tenggelam di laut gelap pada malam pelarian mereka. 4 salib lainnya, kemungkinan besar, menandai 4 patung tanpa kepala lagi. Tapi di mana yang ketujuh? Sambil mengerutkan kening, Sunni melirik peta dan berkata, jadi biar ku perjelas. Kau ingin meninggalkan kota kegelapan, menyeberangi labirin, mencapai tepi pantai yang terlupakan. Lalu kembali. Nevis tersenyum. Cukup banyak, ya? Dia menghela nafas. Jika kita entah bagaimana bertahan selama berbulan-bulan perjalanan melalui labirin dan benar-benar berhasil melarikan diri, mengapa kita kembali? Senyum di wajahnya memudar. Changing Star bertahan beberapa saat, lalu menunjuk ke 3 simbol di tepi bawah peta, palang merah, tanda tanya, dan mahkota. Penguasa pertama kastil memimpin ekspedisi untuk menemukan jalan keluar dari Forgotten Shore. Disinilah jejak mereka menghilang. Dari apa yang kami dapat pelajari, barisan gunung yang tak tertembus memblokir jalan ke selatan. Mereka berkelana ke pegunungan, dan tidak pernah kembali. Tidak ada apa-apa selain kematian yang menunggu kita di sana. Sunni menggaruk belakang kepalanya. Jadi kamu tidak benar-benar mencari jalan keluar. Kamu sedang mencari sisa-sisa kelompok penidur yang telah menaklukkan kastil 15 tahun yang lalu? Nep mengangguk. Ada item yang mereka ambil dari kastil. Jika kita menemukannya, kita akan memiliki kesempatan melawan Gunlao. Sunni mengerutkan kening. Dia merasa seolah-olah dia tidak memberitahunya segalanya. Mungkin sedikit kepercayaan yang tersisa di antara mereka tidak cukup untuk berbagi rahasia itu. Mungkin dia tidak ingin orang lain di ruangan itu mendengarnya. Tapi sekali lagi, dia tidak terlalu peduli. Bisnis Changing Star adalah miliknya sendiri. Sunni ada di sini sebagai calon tentara bayaran. Selama hadiahnya sepadan, dia siap untuk tidak bertanya. Asalkan tidak mengetahui jawabannya tidak akan membuatnya terbunuh, tentu saja. Merasakan keraguannya, Nevis menambahkan, jalan ke pegunungan tidak seberbahaya yang kau pikirkan. Ada metode yang bisa kami gunakan untuk mencapainya dengan relatif aman. Tapi begitu kita sampai di sana, disitulah kami membutuhkan bakatmu. Kau bersama kami akan membuat banyak hal menjadi lebih mudah. Sunni menatapnya dengan ragu, bagaimana kamu tahu semua ini?
Sepertinya tidak ada orang di kota kegelapan yang masih hidup saat itu. Nevis mengangkat bahu. Tidak ada, tapi ada cerita. Beberapa bukti tertulis. Namun, sebagian besar telah kami pelajari dari penglihatan Casey. Dia menatap gadis buta itu dengan tatapan hangat. Casey telah banyak membantu kami. Sunny harus berpikir, jika Changing Star membuat rencana ini, itu berarti dia punya alasan bagus untuk percaya bahwa itu bisa dilakukan. Tentu saja, akan ada bahaya. Tidak ada apapun di Forgotten Shore yang aman atau mudah. Tapi ada kesempatan langka dalam semua ini juga. Dia merasa sangat tergoda untuk meninggalkan reruntuhan selama beberapa bulan ditemani kelompok yang sangat tangguh. Di luar tembok kota gelap, makhluk mimpi buruk umumnya berperingkat lebih rendah daripada yang ada di dalam. Efisiensi perburuannya akan jauh lebih tinggi, yang akan memberinya lebih banyak fragmen bayangan dan kenangan untuk diberikan kepada orang suci batu. Apalagi jika pembangkit tenaga listrik seperti Nevis, Evie, dan Kester bertarung bersamanya. Tetapi yang lebih penting, jika Casey ada di sana untuk memperingatkan mereka tentang bahaya yang tidak ada urusannya untuk mereka lawan. Dia tidak pernah lupa berapa kali ketertarikannya pada misteri dan wahyu telah menyelamatkan hidup mereka di masa lalu. Seperti pada malam yang mengerikan itu ketika mereka memanggil tiruan yang menakutkan dari kedalaman laut yang gelap. Dengan seorang peramal sejati yang menemani mereka, hal yang paling mengerikan tentang labirin perairan hitam terkutuk sudah tidak bisa diketahui dan mematikan lagi. Jadi dia tidak langsung menentang gagasan itu, terlebih lagi karena dia akan diberi kompensasi tambahan untuk usahanya. Tapi, ada hal lain yang harus dia pertimbangkan. Mendongak, Sunny melirik orang-orang yang berkumpul di ruangan itu dan berdeham. Aku ingin berbicara berdua saja dengan Nevis. Tolong. Kebanyakan dari mereka hanya menatapnya tanpa bergerak. Kester, khususnya, tampaknya tidak senang dengan prospek itu. Ada apa dengan dia dan Nev? Kenapa dia begitu posesif? Tapi setelah Changing Star menatap mereka, mereka dengan enggan berdiri dan meninggalkan ruangan satu persatu. Segera, Sunny dan Nevis ditinggalkan sendirian. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbicara. Suaranya mentah dan serak. Nev, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu mencoba menarikku kembali? Apakah kamu tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir? Dia memperhatikannya diam-diam untuk sementara waktu dengan ekspresi yang tak terhindarkan. Kemudian, dia hanya berkata, karena hanya ada dua orang yang kupercayai di dunia ini, Sunny. Salah satunya adalah Casey. Yang lainnya adalah kamu. Aku hanya percaya kamu akan mendukungku. Dia tidak bisa menahan tawa pahit. Mendukungmu, Nev. Kamu tahu apa yang menanti kita berdua di masa depan. Kisah ini tidak akan berakhir bahagia. Hanya akan ada hanya kesedihan, rasa sakit, dan amarah. Ingat, Changing Star bertahan selama beberapa saat. Wajahnya tenang dan tegas. Ketika keheningan menjadi hampir luar biasa, dia akhirnya menjawab, hidup bukanlah cerita, Sunny. Hidup hanya berakhir saat kau mati. Dia tersenyum miring, tidak tahu bagaimana menjawab. Jadi, maukah kamu membantuku? Sunny menghela napas dan berdiri, menatap peta Forgotten Shore untuk terakhir kalinya. Aku tidak tahu. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku akan membawa Evie dan menjaganya selama seminggu. Kamu akan mendapatkan jawabannya setelah kita bertemu lagi. Dia mengangguk, menerima kondisi itu. Berbalik, Sunny memaksakan diri untuk tampil acuh tak acuh dan pergi. Begitu pintu tertutup di belakangnya,
Ekspresinya berubah. Brengsek, saya lupa membicarakan kompensasi saya. Akan terlihat sangat konyol jika dia kembali sekarang. Kan, benar. Bayangan itu menutupi wajahnya, sekali lagi meratapi kebodohan tuannya. Budak bayangan bab 179. Begitu berada di luar, Sunny menghabiskan waktu mencari Evie dan Kai. Keduanya sedang berada di ruang makan pondok, mendiskusikan sesuatu di antara mereka sendiri. Tidak ada tanda-tanda Casey dimanapun, tetapi dia melihat Kester mengamatinya dari tangga menuju lantai 2. Apakah dia menghindariku? Agak kecewa, Sunny mendarat di kursi di sebelah dua penduduk setempat yang dia kenal dan menatap mereka dengan gelap. Apa, kalian berdua saling kenal? Kai tersenyum. Siapa yang tidak kenal pemburu wanita Athena? Memutuskan untuk tidak menanyakan jenis sikat apa yang dia bicarakan. Sunny menghela nafas dan bertanya, apakah dia tahu tentang cacat anehmu itu? Pria muda yang menawan itu mengedipkan mata beberapa kali. Berkata dengan bingung, kurasa begitu. Aku tidak merahasiakannya. Besar. Dari semua orang di dunia, dia terjebak dengan dua orang aneh yang tidak ragu untuk memberitahu setiap orang asing tentang kerentanan mereka yang paling tersembunyi. Yah, jika dia memiliki cacat seperti Kai, dia juga tidak akan terlalu mengkhawatirkannya. Bajingan yang beruntung. Karena tidak ada gunanya berpura-pura lagi, Sunny hanya bertanya, ya? Apakah ada orang di ruangan itu yang berbohong? Evie menyeringai. Ah, jadi itu sebabnya kamu menyeret Knight. Paranoid banget. Sunny sangat ingin mengabaikan pertanyaan itu, tapi sayangnya, cacatnya sendiri jauh lebih membatasi daripada kekurangan Kai. Sama sekali tidak. Bahkan, kupikir aku sama paranoidnya dengan yang seharusnya. Maksudku sangat, tentu saja. Mengatakan itu, dia menatap pemanah yang menawan dengan harapan. Kai ragu-ragu untuk beberapa saat. Tidak ada yang berbohong. Semua temanmu adalah orang yang sangat jujur, Sunny. Oh, kau anak domba yang malang. Tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap tampilan kenaifan itu, Sunny menggelengkan kepalanya dan merendahkan suaranya, bahkan bukan Kester. Kai memberinya anggukan. Tidak, dia juga jujur. Apakah Sunny salah? Apakah Kester benar-benar pria yang jujur dan terhormat? Apakah ketidakpercayaannya tidak rasional? Agak tidak yakin, Sunny bertahan sebentar dan kemudian menoleh ke Evie. Nev dan aku setuju untuk melanjutkan pembicaraan kita dalam seminggu. Sampai saat itu, kamu akan berada di bawah perlindunganku. Pemburu wanita itu terkikik. Wow, itu membuatku merasa sangat aman. Terima kasih, pendek dia meringis. Jangan khawatir, aku mungkin tidak terlihat menarik. Tapi tunggu sampai kamu melihat teman sekamarku. Kai tiba-tiba tersedak minumannya dan sedikit pucat. Teringat akan sesuatu, Sunny menepuk punggungnya dan berkata, ngomong-ngomong, terima kasih atas bantuanmu. Kesepakatan kita sudah selesai. Sampai jumpa, kurasa. Dia tidak akan merindukan pria ini sedikit pun. Sunny belum memenangkan hadiah apapun dengan penampilannya, tapi di samping Kai, dia tampak benar-benar sedikit di atas rata-rata. Pemanah yang menawan menatapnya untuk beberapa saat, lalu memaksakan senyum, ya, senang berkenalan denganmu, Sunny. Sejujurnya aku bisa mengatakan bahwa menghabiskan waktu bersamamu adalah pengalaman yang tak terlupakan. Dengan itu, dia melirik Evie dengan sesuatu yang menyerupai rasa kasihan, bangkit dan pergi. Mereka berdua ditinggalkan sendirian. Pemburu melihat sekeliling dengan ekspresi lelah, dan kemudian bertanya dengan nada netral, jadi?
Kapan kita berangkat? Sunni tidak ragu. Saat ini. Sejujurnya, aku tidak sabar untuk kembali ke reruntuhan. Tempat ini membuatku merinding. Evie memberinya tatapan aneh, lalu mengangkat bahu. Tentu, tidak masalah. Mari tinggalkan tempat menakutkan ini dan bersembunyi di reruntuhan kuno terkutuk. Setidaknya kita bisa merasa aman di sana, kan? Beberapa waktu kemudian, mereka dengan hati-hati berjalan di jalanan kota kegelapan. Berada di sini di siang hari bukanlah sesuatu yang biasa dilakukan Sunni, jadi wajar saja jika dia tegang. Untungnya, keduanya adalah pemburu berpengalaman dan bekerja sama dengan baik. Sunni jatuh ke dalam ritme akrab bekerja sama dengan Evie tanpa melewatkan sedikit pun. Seolah-olah 3 bulan penuh belum berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu. Sejujurnya itu sangat menyenangkan. Pada titik tertentu, pemburu nakal itu meliriknya dan bertanya, tapi serius. Bagaimana caramu bertahan hidup, Sunni? Dia memberinya pandangan gelap, lalu mengangkat bahu. Bagaimana menurutmu? Kamu tahu bahwa aku sangat pandai bersembunyi dalam bayang-bayang. Aku tidur di siang hari dan berburu di malam hari. Mengamati mangsaku dengan hati-hati sebelum menyerang titik lemah mereka. Jika aku pernah bertemu sesuatu, aku tidak yakin aku bisa membunuh, aku lari. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, terlihat, kau tahu. Kau telah berubah. Kau terlihat. Merasa seperti seorang pemburu sejati sekarang. Sunni menyeringai. Yah, kuharap begitu. Aku berburu lebih banyak nikmat creatures daripada yang seharusnya, sungguh. Dia menyeringai. Berapa banyak? Itu pertanyaan yang bagus. Sunni ragu-ragu sebelum menjawab, sekitar 60? Ya, tidak lebih dari itu, kurasa. Bersama dengan teror yang telah dia bunuh di labirin, jumlah pembunuhannya telah lama melampaui 100. Evie berkedip dan menatapnya dengan ekspresi gelap. Perburuan sebanyak itu hanya dalam 3 bulan. Jumlahnya sangat mengejutkan. Sebenarnya, itu benar-benar gila. Di dunia nyata, diketahui secara luas bahwa makhluk mimpi buruk yang terbangun terlalu tangguh untuk dilawan oleh para penidur. Siapapun yang berhasil menang dalam pertempuran melawan seseorang akan mendapatkan reputasi yang layak. Membunuh selusin akan membuat seseorang terkenal. Jika Sunni kembali ke rumah dan mengklaim bahwa dia telah membantai 100 orang, kebanyakan dari mereka di reruntuhan terkutuk yang dihuni oleh Valen Abominations. Berita tentang pencapaiannya akan menyebar ke seluruh planet dalam sekejap. Dia akan dipuji sebagai jenius yang tak tertandingi dan harapan seluruh generasi. Namun, ada lusinan orang seperti dia di kota kegelapan, banyak dari mereka bahkan lebih berprestasi. Lebih banyak, Evie memiliki beberapa ratus perburuan di bawah ikat pinggangnya. Ada beberapa pemburu lagi di pemukiman luar yang rekam jejaknya sama mengesankannya. Bahkan jika dengan kematian Jubei, jumlah mereka menyusut. Di dalam Bright Castle, ada Gunlauk sendiri. 5 letnanya, semua Pathfinder Hosti, lebih dari beberapa pemburu berpengalaman, dan bahkan segelintir pengawal dengan banyak bekas luka pertempuran untuk membuktikan kehebatan mereka. Semuanya berada pada level yang seharusnya tidak pernah dicapai oleh Sleeper. The Forgotten Shore benar-benar tempat yang menarik. Jika Nevis entah bagaimana berhasil dan membawa bahkan hanya beberapa dari mereka kembali ke dunia nyata, bagaimana dunia akan berubah? Akankah hal-hal lain yang dianggap tidak mungkin sebelumnya tiba-tiba statusnya diperiksa? Apakah itu alasan mantra memberinya nama Changing Star? Apakah Nev ditakdirkan untuk tidak hanya menciptakan perubahan, tetapi juga menjadi katalisatornya? Dikonsumsi dengan pikiran-pikiran ini, Sunni berjalan melewati reruntuhan terkutuk itu.
Segera, bentuk katedral yang familiar muncul di depan matanya. Melihat itu, Sunny bergidik. Dia jujur saat bercerita pada Evie tentang bagaimana dia bertahan hidup selama ini. Namun, dia gagal menyebutkan seberapa dekat dia dengan kematian dalam prosesnya. Kenangan akan kunjungan pertamanya ke katedral, dan konsekuensinya, adalah sesuatu yang sangat ingin dia hindari. Shadow Slave bab 180. Itu terjadi beberapa minggu setelah dia meninggalkan kastil. Saat itu, Sunny baru saja mulai merasa percaya diri dalam kegelapan mutlak malam terkutuk itu. Dia mengintai reruntuhan, mencari mangsa dan membunuh satu demi satu monster. Menengok ke belakang, beberapa kemenangan itu mungkin sedikit mengganggu pikirannya. Atau mungkin dia terlalu waras untuk bertahan hidup sendirian di kota kegelapan. Itu adalah pertemuan pertama dengan ksatria hitam yang membuatnya kehilangan akal sehat itu. Sunny tidak tertarik pada katedral yang hancur secara kebetulan, juga tidak dibawa ke sana oleh rasa ingin tahu yang kosong. Nyatanya, dia telah melihat sesuatu yang aneh tentang kuil kuno itu dan memutuskan untuk menjelajahinya setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Karena hal yang dilihatnya terlalu memikat untuk diabaikan. Saat fajar, selama beberapa menit, dia bisa melihat cahaya keemasan yang lemah dan halus memancar dari katedral yang gelap. Cahaya keemasan yang sama yang pernah dilihatnya 2 kali sebelumnya. Begitu jauh di dalam tetesan darahnya sendiri setelah mengonsumsi tetesan icor, dan di lain waktu memancar dari tubuh tak sadar Changing Star setelah pertempurannya dengan kengerian di kedalaman. Tanpa harus menebak, Sunny tahu apa itu kilau emas. Itu adalah cahaya keilahian. Dengan matanya sendiri yang diubah oleh tetesan darah dewa, yang tertinggal di cakar burung pencuri keji setelah mencuri mata wafer, entah bagaimana Sunny bisa melihatnya. Mempertimbangkan bahwa baik Nevis maupun dia memiliki kedekatan ilahi, tidak sulit untuk sampai pada kesimpulan ini. Lebih dari itu, keadaan seputar kebangkitan kemampuannya untuk melihat cahaya keemasan mendukungnya. Karena itu, berharap menemukan harta karun lain yang setara dengan tetesan icor, Sunny memasuki katedral yang hancur. Kemudian dia membeku sesaat, terpesona oleh kemegahannya. Detik itulah yang diperlukan ksatria hitam untuk menusuknya dengan pedangnya. Sunny tidak tahu bagaimana iblis besar itu berhasil menghindari terlihat oleh bayangannya, atau bagaimana dia bisa begitu dekat tanpa menimbulkan suara. Yang dia tahu hanyalah raksasa hitam yang mengancam tiba-tiba melangkah maju dari kegelapan yang menyelimuti kuil dan menusuknya dengan tatapan murka. Ada 2 api merah menyala dalam kehampaan yang tak tertembus di belakang pelindung helm ksatria. Melihat mereka, Sunny merasa seolah sedang menatap mata kematian itu sendiri. Namun, meski Sunny terkejut, tubuhnya bergerak sendiri. Berjam-jam latihan tidak sia-sia. Pada akhirnya, refleks yang telah diukir Sunny ke otot dan tulangnya itulah yang menyelamatkan nyawanya, meski hanya selebar rambut. Karena reaksinya yang cepat, pedang besar raksasa dari makhluk jahat itu tidak memotongnya menjadi 2. Sebaliknya, itu hanya mengeluarkan isi perutnya. Merasakan rasa sakit yang menyilaukan menembus perutnya, Sunny terhuyung-huyung dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat aliran darah mengalir dari perutnya, yang terbuka lebar. Tali merah ususnya terlihat jelas di luka yang mengerikan, sudah dalam perjalanan untuk rontok. Kengerian melihat sesuatu yang seharusnya ada di dalam dirinya bergerak keluar jauh lebih kuat daripada rasa sakit yang luar biasa dari dagingnya yang terkoyak. Menekan satu tangan ke luka, Sunny jatuh telentang dan dengan lemah mencoba merangkak pergi. Namun, ksatria hitam sudah bergerak,
mengangkat pedang besarnya untuk memberikan pukulan terakhir. Selama sepersekian detik, semuanya membeku. Sunni tidak punya waktu untuk membuat rencana yang rumit, bahkan tidak memikirkan semuanya. Yang dia tahu adalah bahwa dia harus membeli sendiri kesempatan untuk merangkak pergi. Entah bagaimana, dari semua kenangan yang dimilikinya, sepertinya tidak ada yang berguna. Bukan midnight shot yang keras dan setajam silet, bukan kain kafan dalang yang menyeramkan dan kuat. Armor tingkat 5 miliknya yang perkasa bahkan tidak memperlambat pedang hitamnya untuk sesaat. Bahkan ditambah dengan bayangan, mereka bukanlah tandingan iblis menakutkan dari katedral yang hancur. Pada akhirnya, Sunni hanya mendorong tangannya ke depan dan membiarkan batu kecil yang tampak biasa terbang darinya ke kedalaman kuil kuno. Bayangannya melilit batu kecil itu, meningkatkan pesonanya. Detik berikutnya, batu itu tiba-tiba melolong, meniru jeritan makhluk mimpi buruk terakhir yang dibunuh Sunni. Ditambah dengan bayangan, lolongan mengguncang dinding katedral, menyebabkan debu beterbangan ke udara. Ksatria hitam berhenti, lalu melihat dari balik bahunya ke arah dari mana lolongan itu berasal. Dia tampak ragu sejenak. Tidak membuang-buang waktu, Sunni menekan lukanya yang parah, bangkit dan terhuyung-huyung pergi, hampir terpeleset di genangan darahnya sendiri. Mengerang kesakitan, dia mencoba mencapai pintu keluar dari kuil tua. Ajaibnya, dia melakukannya. Ksatria hitam berhenti di ambang pintu, hanya mengikuti sosok kecil manusia yang terluka parah dengan nyala api yang berfungsi sebagai matanya. Kemudian, dengan acuh tak acuh berbalik dan perlahan kembali ke kegelapan. Beberapa waktu kemudian, Sunni mendapati dirinya terbaring di selokan di suatu tempat di kedalaman kota kegelapan. Dia telah menemukan jalan ke selokan ini dan merangkak ke dalamnya, berharap bisa bersembunyi dari monster yang mengintai reruntuhan di malam hari. Dia dikonsumsi oleh rasa sakit, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Apakah ini semua akan berakhir? Apakah ini cara dia akan mati? Dia ingin berteriak minta tolong, tetapi tahu bahwa tidak ada yang akan datang. Dia hanya ingin menangis, tetapi, untuk beberapa alasan, hanya tawa yang keluar dari bibirnya. Lucu. Itu terlalu lucu. Tikus pinggiran seperti dia, sekarat di selokan. Akhir yang pas. Kenapa dia tidak tertawa? Itu semua sangat lucu. Tawa membuatnya terlempar ke lautan penderitaan. Setiap kali dia bergerak, rasanya seolah-olah bilah tak terlihat memotong perutnya, membelah dagingnya. Namun, dia tidak bisa berhenti tertawa. Hal yang paling lucu dari semuanya adalah dia bahkan tidak bisa mati. Tidak peduli berapa banyak dia mengeluarkan darahnya yang ulet menolak untuk menyerah. Dipandu oleh Bloodwave, ia mati-matian berusaha memperbaiki kerusakan yang terjadi pada tubuhnya. Namun, kerusakannya terlalu luas. Bahkan ditambah dengan bayangan, Bloodwave tidak bisa melawannya. Pada akhirnya, dia terkunci dalam siklus penderitaan yang menyiksa tanpa akhir, tidak cukup hidup, tetapi juga tidak bisa mati. Belum. Menit demi menit, jam demi jam, hanya rasa sakit dan penderitaan yang menenggelamkan kesadarannya, sampai sesuatu di dalam retak. Siapa yang tidak akan menjadi gila? Melalui kabut yang menyelimuti pikirannya, Sunni dengan kabur menyadari bahwa matahari telah terbit, lalu menghilang lagi. Ini terjadi beberapa kali sampai akhirnya dia menghela nafas pelan. Cukup sudah. Dia tidak tahan lagi. Sudah waktunya untuk menyerah. Dia berlari dengan baik, sungguh. Tapi bagaimana orang bisa menanggung semua ini? Dia ingin mati. Dia sudah siap. Siap. Apakah kamu?
Apakah Anda benar-benar siap? Sunni berpikir sebentar, lalu tiba-tiba memamerkan giginya. Persetan tidak. Dia belum siap. Menyerah. Tidak pernah. Tidak pernah. Dia tidak akan pernah menyerah. Dia menolak memberi dunia kepuasan dengan melahapnya. Tidak, kecuali tersedak sampai mati di jiwanya. Tidak, aku tidak akan mati. Aku akan hidup. Aku akan berkembang. Aku akan menjadi yang terakhir berdiri, apapun yang terjadi. Dengan pemikiran itu, dia memanggil Midnight Sun dan mencengkeram gagangnya dengan sisa kekuatan terakhir di tubuhnya. Pesona memori, tak terputus. Deskripsi pesona, pisau ini menolak untuk dipatahkan, dan karenanya tahan lama tanpa alasan. Ini akan sangat meningkatkan kekuatan penggunanya ketika mereka hampir mati, namun hanya jika penggunanya masih tidak mau menyerah. Menanggapi janji jahatnya, pedang kuno itu akhirnya membuka gerbang ke sumur kekuatan yang bersembunyi di suatu tempat jauh di dalam jiwanya. Seketika, semburan energi memenuhi tubuhnya dengan tekad gelap. Kekuatan yang diberikan kepada Sunni oleh Midnight Sun meningkatkan faktor penyembuhan dari Blood Wave. Memungkinkannya untuk nyaris tidak membuatnya tergelincir ke tepi kematian, sementara itu perlahan mulai memperbaiki tubuhnya yang rusak. Dan selama dia hampir mati, efek dari Unbroken terus memberi kekuatan pada Blood Wave, menciptakan siklus lain. Siklus yang baik, siklus keinginan yang tak terputus untuk bertahan hidup. Beginilah cara Sunni bisa menjalani pertemuan pertamanya dengan Ksatria Hitam. Namun, sementara tubuhnya akhirnya sembuh, luka yang ada di pikirannya tetap ada. Beberapa hari kemudian, setelah Sunni akhirnya merangkak keluar dari selokan itu, dia tidak pernah sama lagi. Dan dia tidak pernah melupakan hutang yang dia miliki kepada Ksatria Hitam. Suatu hari, dia akan membunuh bajingan itu, berapapun biayanya. Dan sekarang, mendekati katedral berbulan-bulan kemudian ditemani Evie, Sunni merasa hari itu semakin dekat. Mungkin dia benar-benar setuju untuk berpartisipasi dalam ekspedisi Nef. Selama dia membantunya membayar hutang itu, ada banyak hal yang harus dipikirkan. Suara Evie mencabik-cabiknya dari pikiran-pikiran ini. Hah, cerah. Apa kamu baik-baik saja? Dia menepis kenangan mengerikan itu, ragu-ragu sebentar, dan kemudian tersenyum. Tentu saja, tidak pernah lebih baik. Ngomong-ngomong, ini dia. Selamat datang di istanaku yang sederhana. Pemburu itu memandangi katedral megah itu dengan ragu. Di sini? Kamu tinggal di sini? Sunni teringat mimpi buruk pertamanya dan mengangkat bahu. Apa yang bisa saya katakan? Saya memiliki titik lemah untuk kuil kuno.